Mate kok. Oke teman-teman, mohon maaf untuk hari ini mungkin saya nggak akan bikin konten dulu ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Jadi di sini saya mungkin hanya ingin memberikan sedikit informasi saja ya. Jadi bahwasanya di sini banyak sekali ya kendala yang saya alami ketika akan membuat sebuah konten ya. Jadi dikala mungkin saya ada waktu ya, sempat ada bahan mau saya record, itu terkadang handphonenya kondisinya tidak saya pegang ya. Jadi karena saya cuman punya satu HP dan itu kadang dipakai sama anak saya, jadi saya mau nggak mau ya harus ngalah lah kalau sama anak. Jadi kita nggak tega harus memaksakan untuk record. Kalau misalnya kawannya pegang HP ya mau nggak mau ya kita kasih pinjam ya ke anak. Nggak tega pokoknya kalau jadi orang tua ketika anaknya nangis mau pinjam HP kalau nggak dikasih. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang mungkin tidak bisa saya paksakan ya untuk record. Jadi di sini mungkin terakhir kali saya bikin konten itu mungkin beberapa hari yang lalu ya. Jadi di sini juga belum banyak ya konten yang mungkin saya buatkan untuk teman-teman. Yang saya sajikan mungkin belum banyak dan belum terasa manfaatnya, namun sedikit banyaknya dari teman-teman itu saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan dan supportnya selama ini, sehingga channel saya ini sudah mencapai ya hampir 10.000, tapi sekarang masih 7.900 sih, belum sampai 10.000, masih jauh lah, tapi kurang lebih hampir. Dan kedepannya nanti saya ingin sekali room tour dan membuatkan konten sesuai dari permintaan teman-teman sekalian ya. Jadi semua subscriber maupun viewer di channel saya ini adalah semuanya teman-teman saya. Sebenarnya saya terkadang malu ya, ada teman-teman yang request bang minta buatkan untuk tutorial, misal kayak kemarin tuh ada ya teman-teman yang minta dibuatkan untuk tutorial cara melepas dan memasang untuk komponen SMD ya tanpa menggunakan blower. Jadi mungkin buat teman-teman ya saya maklumi, karena untuk peralatan di dunia elektronika ya maupun servis seperti saya ini, itu peralatannya memang ya tidak murah. Untuk sebagian alat-alat itu memang mahal. Jadi saya maklumi kalau misal teman-teman itu baru mencoba menekuni di dunia servis untuk pemula maupun yang sudah lama, dan terutama untuk yang masih pengen pakai solder itu kadang saya sedih ya. Maksudnya gini, dia minta bantuan untuk bagaimana cara melepas sebuah komponen SMD tanpa menggunakan blower, namun terkadang saya nggak sempat untuk membuatkan tutorialnya. Sebenarnya saya pengen, cuman waktu dan kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kedepannya mudah-mudahan saya akan berusaha untuk bisa membuatkan konten sesuai request dari teman-teman ya. Kiranya kalau misalkan dari teman-teman merasa manfaatnya ya, dirasakan manfaatnya dari channel saya, teman-teman bisa bantu untuk subscribe dan untuk like ya, karena makin banyak like mudah-mudahan channel kita ini ya, channel kita bersama ini bisa lebih cepat ya untuk mencapai 10.000 subscriber ya. Dan mudah-mudahan juga bisa lebih, bisa sampai 1 juta atau lebih lah mudah-mudahan, dan doakan saja, karena dengan bantuan teman-teman, banyak yang komen, banyak yang like, mungkin tuh sedikit banyaknya akan sangat membantu bagi perkembangan channel kita ini ya. Jadi di sini channel kita ini kita namakan channel teknisi otodidak ya, karena semua bahan ya atau materi yang bisa saya sampaikan itu hampir 90% itu berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya. Dan sebelumnya saya itu pernah mengikuti kursus ya, sudah lama, namun pada zamannya itu ya bisa dikatakan tidak update seperti zaman-zaman sekarang ya, karena sekarang itu sudah Android. Namun saya coba untuk membagikan kontennya ya atau tutorial berdasarkan dari pengalaman saya.
Maka dari itu untuk channel kita ini saya beri nama channel Teknisi Otodidak, dan di sini terdapat logo ya. Logo bulat ini nih saya kasih gambar anak saya. Sebenarnya tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan, itu sebenarnya hanya untuk memotivasi saya ya, untuk memotivasi saya agar saya semangat tuh selalu membuat konten. Namun terkadang ya namanya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, bisa nggak bisa juga sebenarnya. Kalaupun saya nggak bikin konten tuh PR saya itu banyak sebenarnya ya. Jadi di sini tuh banyak sekali komentar dari teman-teman, mungkin banyak juga yang belum terbalas ya untuk komentarnya. Jadi mohon maaf karena di sini komentar juga nggak 1-2 biji, ada banyak sekali. Ini saya untuk membalas komentar beberapa dari teman-teman ya. Ini dari tadi subuh ya, jam 5:30 itu sampai jam 7:30 tuh. Berapa jam tuh? 5:30, 5:30, 6:30, 7, 8, 3 jam. 3 jam saya balas komentar teman-teman itu aja hanya dapat berapa balasan. Hanya bisa membalas beberapa dari teman-teman yang bertanya. Belum mencapai 50 komentar yang saya balas. Itu butuh waktu yang lumayan lama untuk prosesnya, untuk membalas komentar saja. Dan kadang kalau sudah capek, itu pas ada bahan mau bikin konten kadang nggak maksimal hasilnya takutnya kalau pas record. Maka dari itu tidak saya paksakan untuk record, karena kebanyakan konten saya ini saya buat di malam hari. Jadi konten saya ini saya buat ketika teman-teman tidur ya. Jadi saya bekerja ketika teman-teman tidur. Tapi terkadang ya itu bahkan saya hampir kadang sering sekali 2 hari itu nggak tidur ya. 2 hari nggak tidur karena untuk garapan di tempat saya, servis di tempat saya ya, itu yang offline aja banyak. Terkadang membalesin chat itu kalau pas udah selesai kerjaan ya. Jadi nggak bisa saya paksakan, tetap kadang nggak ketang 2 atau 3 jam tuh saya harus istirahat. Dan setelahnya biasanya saya terkadang ada ide, dan ide itu kadang dari teman-teman ya yang membalas komentar itu, yang mengisi komen tuh kadang dari situlah saya membuatkan sebuah konten. Inspirasinya dari situ. Namun belum bisa semuanya ya, satu persatu akan saya usahakan. Dan di sini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sudah didukung selama ini ya. Saya sudah mencapai titik ini ya, sudah 7.900 ya. Ini di tahun 2020 bulan 7 tanggal 1 ini saya sudah hampir mendekati 8.000 subscriber ya. Ini kalau dihitung di dalam satu buah bioskop ini sangat banyak sekali ya. Kalau 7.000 hampir 8.000 orang dikumpulkan di dalam satu buah ruangan di bioskop tuh banyak sekali. Namun ya namanya juga subscriber, kita tidak tahu ya, entah akun yang dibuatnya itu akun yang masih aktif atau tidak aktif. Jadi terkadang setiap saya upload itu hanya beberapa saja ya yang langsung menonton, itu tandanya mereka adalah subscriber dari saya yang benar-benar aktif ya. Jadi selebihnya mungkin mereka sudah tidak menggunakan akun tersebut. Jadi ketika saya upload konten notifikasinya tidak masuk, tapi tidak apa-apa, saya tetap akan memberikan ya komentar konten-konten yang mungkin bisa dirasakan manfaatnya buat teman-teman yang masih setia di channel Teknisi Otodidak ya. Oke, dan kedepannya mungkin saya ingin room tour, namun di sini saya masih menunggu ya untuk gajian YouTube ya. Sementara untuk bulan-bulan sebelumnya itu ya segini, untuk hitungan dolar itu lumayan ya. Bagi saya segini udah lumayan ini. Ini udah bener-bener besar bagi saya, walaupun hanya angkanya 34, tapi bagi saya ini udah sesuatu yang besar ya pencapaiannya. Untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini tidak mudah. Saya pernah merasakan juga seperti teman-teman, mungkin ya tahulah rasanya bagaimana awal membangun sebuah channel. Pasti akan banyak sekali sebuah topik yang ada di benak dan pikiran kita ya. Kita mau bikin konten ini, namun untuk memikirkan sebuah ide channel yang bisa satu topik atau satu niche itu sangat berat sekali ya. Maka dari itu saya putuskan untuk membuat channel service, karena hampir setiap harinya yang saya geluti itu adalah di bidang service. Jadi mungkin itulah keputusannya mengapa saya membuat sebuah channel service ya. Aduh, dari tadi kok ngomongnya belepotan terus, kayaknya ini efek dari belum tidur teman-teman, mohon maaf ya.
Oke, jadi buat teman-teman juga yang mungkin masih pemula, ayo semangat, jangan takut nggak sukses ya. Kalau teman-teman semangat pasti akan sukses ya, tapi semuanya itu butuh perjuangannya, tidak ada sesuatu yang instan. Oke, jadi harus tetap berjuang sedikit demi sedikit, pasti lama-lama akan menjadi banyak. Dulu pendapatan saya tidak sampai angka ini ya, untuk saat ini ya 2020 bulan 7 belum mencapai ini. Dulu ketika saya masih awal-awal dimonetize itu mungkin masih angkanya 1, 2, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai angka ini ya, titik ini untuk setiap bulannya. Namun ya meskipun tidak bisa setiap bulan gajian, tapi untuk kelipatan berapa bulan tuh saya masih bisa mendapatkan hasilnya. Oke, jadi kedepannya untuk penghasilan ini mungkin mudah-mudahan bisa saya alihkan untuk mengupdate ya peralatan YouTube saya, biar nanti bisa memberikan konten-konten yang mungkin ya lebih sedikit menarik, tidak banyak menarik, mungkin sedikit saja, sedikit menarik. Akan saya usahakan. Ada dari teman-teman yang bilang suaranya kurang jelas, ya mohon maaf karena yang saya gunakan adalah headset dari headphone bawaan HP ya. Kedepannya saya ingin membeli untuk mic khusus untuk record ya, mikrofon untuk record. Mungkin untuk softwarenya mungkin kedepannya saya akan menggunakan yang sedikit lebih bagus ya. Oh ya, di sini saya akan membagikan sedikit informasi ya. Jadi saya untuk edit-edit tuh pakainya Wondershare Filmora ya teman-teman. Jadi kenapa saya pakai ini, karena saya bisanya hanya pakai ini ya. Kedepannya saya akan coba untuk seperti Adobe Premiere Pro ya, dan Adobe After Effects untuk membuat thumbnail-thumbnailnya ya, atau efek-efeknya nanti akan saya coba, namun perlahan ya, karena semuanya itu butuh proses ya. Kita harus belajar juga mempelajari daripada Adobe Premiere-nya ya untuk edit-edit konten ya. Kita harus belajar, dan nanti juga kalau kita sudah beli mikrofonnya mungkin kita harus belajar untuk menyesuaikan suara agar lebih enak didengar mungkin ya. Dan masukan dari teman-teman tuh benar-benar bermanfaat buat saya ya, benar-benar menginspirasi saya ke depannya untuk jadi lebih baik dalam membuat konten ya. Oke, jadi mungkin cukup demikian saja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah selama ini mendukung channel saya, sudah like, sudah komen, sudah subscribe ya, dan sudah memberikan saya hasil yang begitu besar ya buat saya, perjuangan yang tidak mudah ya untuk menghasilkan ini, penghasilan saya. Ini saya buat konten tahun 2018 Februari, namun pada saat itu saya tidak begitu konsisten, karena namanya pemula ya pasti banyak sekali ujian dan cobaan ketika kita menjalaninya ya. Jadi yang namanya konten sepi itu ya wajar ya, karena masih pemula, video juga masih sedikit. Waktu itu belum mencapai 100 video, belum mencapai 100 video di tahun 2018. Mungkin ketika tahun 2019 mungkin saya sudah mulai rajin, karena hampir mendekati. Untuk YouTube tahun 2018 ke 2019 pada saat itu sudah mengalami perubahan ya. Jadi untuk syarat monetis itu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber ya. Jadi lebih berat sih. Namun pada saat itu yang sudah saya capai adalah untuk subscriber ya. Pada saat itu subscriber saya sudah lebih dari 1000, namun untuk jam tayang itu yang berat, karena konten saya itu konten tutorial. Jadi tutorial itu kalau nggak disimak lama ya, jadi hanya di skip itu sedikit sekali saya mendapatkan waktu tonton ya. Berbeda dengan mungkin yang konten-konten hiburan, mungkin yang vlog itu mungkin hampir rata-rata ditonton setengahnya lah, istilahnya lebih cepat dapat jam tayangnya. Kalau konten tutorial seperti saya mungkin agak sulit disimak ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin tidak begitu memahami untuk bagian dunia servis atau elektronik, mungkin sedikit sekali untuk jangkauan penontonnya ya, tidak begitu banyak. Namun tetap saya syukuri, meskipun butuh proses waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik seperti ini ya, tapi saya syukuri, dan ini bagi saya besar ya, hasil yang besar yang sudah saya capai saat ini ya. Jadi untuk keluh kesahnya, untuk senang dan susahnya sudah kita lalui ya selama ini bersama-sama ya. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula mungkin mau coba untuk membuat konten, ayo kita bareng-bareng bikin konten ya, karena saya juga di sini masih belajar ya.
saya tidak menggurui, tapi saya masih belajar dan mengajak teman-teman kalau yang mau bergabung, ayo kita buat sama-sama, kita jalan bersama-sama. Nanti kalau ada yang misalnya ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar ditanyakan, misalnya untuk proses editnya atau apa, nanti ketika permasalahan upload tuh apa saja bisa teman-teman konten ya, teman-teman komen untuk mungkin peralatannya atau teknik-tekniknya, bisa kita sambil belajar bareng. Jadi ketika saya belajar dulu itu saya juga ya sembari menonton YouTube ya, jadi ketika setelah selesai saya record, kadang saya edit upload, nanti saya belajar lagi tentang YouTube, karena YouTube itu selalu up to date ya. Jadi ilmunya itu tidak ada habisnya, kita harus selalu belajar dan terus belajar. Oke, mungkin cukup demikian ya, dari tadi saya bilangnya cukup demikian tapi nggak selesai terus saya sambung saja, karena sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, namun tidak terlalu banyak kata-kata. Untuk saat ini mungkin inilah yang saya kerjakan untuk tidak upload konten pada detik ini, karena banyak sekali ya masalah-masalah dan kendala. Balesin komen banyak, belum selesai, mau record kadang HP-nya dipakai anak, jadi harus ganti-gantian. Oke, buat teman-teman mohon sabar ya, mohon sabar, mudah-mudahan kedepannya nanti dari hasil kita bersama ini bisa untuk mengembangkan channel kita ini, untuk bisa upload tiap hari dan bisa memberikan wawasan buat teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Salam teknisi otodidak.